Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Teresia Yovita Cendanasari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang keruntutan belajar siswa dengan menggunakan handout. Tujuannya adalah untuk memahami dan menerapkan penggunaan handout dalam pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan dan juga untuk berbagai mata pelajaran juga bisa demi keruntutan belajar siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa pembelajaran pandemi ini memaksa banyak guru untuk men-challenge kemampuan dan kreativitasnya dalam mengajar, ya. Mulai dari belajar teknologi aplikasi pembelajaran modern itu untuk bagian daerah-daerah yang memiliki sinyal yang kuat sehingga guru dengan segala sarana yang ada diminta untuk mengupgrade diri dalam kemampuan menggunakan segala macam aplikasi pembelajaran yang ada yang cocok untuk murid-muridnya. Nah, kita melakukan segenap daya upaya untuk mengupayakan pembelajaran yang nyaman untuk siswa kita. Jadi kita ingin menghadirkan pembelajaran di kelas melalui sistem daring. Ya, ini memang cukup sulit untuk beberapa guru, ya, bukan karena guru ini tidak mau berkembang, tetapi guru saja untuk tuntutan administrasi itu lumayan. Ya, apalagi waktu itu dituntut untuk guru bisa tetap membuat siswanya belajar walaupun sedang masa pandemi. Nah, ada juga daerah-daerah yang sulit sinyal atau kurang dukungan orang tua. Nah, tipe semacam ini agak sulit untuk menghadirkan proses pembelajaran di rumah. Banyak guru memberikan tugas untuk mengerjakan LKS atau LKPD, namun kenyataannya tugas ini dilakukan oleh orang tua, ya, entah karena tidak sabar mendampingi anaknya, ataupun juga mungkin ingin anaknya mendapat hasil yang terbaik. Kita pahami saja bahwa orang tua ini juga mengalami kesulitan. Kesulitannya apa? Kesulitan mereka juga harus beradaptasi dengan situasi pandemi yang juga merubah kehidupan perekonomian masyarakat. Di satu sisi juga orang tua berperan sebagai guru di rumah, harus mengajarkan kepada anak-anak. Karena alam siswa kita, terutama anak-anak SD, ini perlu dihadirkan situasi kelas di mana guru mengajar, itulah proses pembelajaran bagi para siswa kita. Nah, ini tantangannya. Tentang handout. Apa sih itu handout? Ya, dari latar belakang masalah, kita bisa memahami sulitnya untuk menghadirkan pembelajaran di kelas. Nah, ini ada salah satu solusi untuk kita mengadakan atau menghadirkan pembelajaran kelas di rumah, ya. Ataupun juga bisa masih dipakai di kelas juga bisa, ya. Ada namanya tentang handout. Apa itu handout? Handout berasal dari bahasa Inggris yang berarti informasi, berita atau surat lembaran. Handout juga merupakan media cetak yang meliputi bahan-bahan yang disediakan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi belajar. Biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan atau kompetensi dasar dan materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik. Istilah handout memang belum ada padanannya untuk bahasa Indonesia. Ini memang masih dalam istilah bahasa Inggris. Handout biasanya merupakan bahan ajar tertulis yang diharapkan dapat mendukung bahan ajar lainnya atau penjelasan dari guru. Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Dari segi bentuknya, handout ini bisa bervariasi. Di sini saya sajikan 3 bentuk. Yang pertama, bentuk catatan.
Handout ini menyajikan konsep-konsep, prinsip, gagasan pokok tentang suatu topik yang dibahas. Yang kedua, bentuk diagram. Handout ini merupakan satu bagan, sketsa, atau gambar, baik yang dilukis secara lengkap ataupun belum lengkap. Yang ketiga, bentuk catatan dan diagram. Handout ini merupakan gabungan dari bentuk pertama dan kedua. Nah, untuk pengalaman saya pernah memakai Handout itu dari materinya dari PPT, ya. Dari PPT itu kemudian saya sajikan sebagai materi di Handout. Artinya kita tidak perlu lagi untuk membuat catatan bagi siswa. Catatan materi itu runtut tetapi dia padat. Nah, dalam penyusunan Handout sendiri, Handout disusun atas dasar kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Dengan demikian, maka penyusunan handout harus diturunkan dari kurikulum. Handout biasanya merupakan bahan tertulis tambahan yang dapat memperkaya pengetahuan peserta didik untuk belajar mencapai kompetensinya. Jadi kalau kita pakai LKS, kadang LKS yang kita terima itu tidak sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Misalnya, kita mengajarkan materi 1 sampai 12, sedangkan di LKS hanya sampai 10. Atau mungkin bahasannya yang di LKS-nya disesuaikan dengan karakter dari satu daerah, misalnya kota atau kabupaten tempat LKS itu dibuat, ya, misalnya LKS yang disusun oleh MGMP atau kelompok guru. Nah, ini berbeda dengan yang kita ajarkan di tempat yang lain. Artinya tidak kontekstual. Jadi, kita susun sendiri handout untuk anak-anak. Ya, kita yang mengetahui keadaan kelas kita. Jadi, kita juga yang menentukan sejauh mana mereka akan menerima pembelajaran dan kompetensi apa yang akan mereka dapat. Nah, misalnya juga bisa demikian. Misalnya, anak didik kita itu ranahnya C dalam KKO Bloom itu ranah anak didik kita kognitif tingkat 4 sampai 6. Sedangkan di LKS yang kita terima, yang kita berikan ke anak-anak, mungkin ranah kognitifnya masih C2 sampai C3. Nah, ini kan tidak memfasilitasi belajar anak kita dengan baik. Jadi kita bisa ya membuat handout. Nah, bagaimana langkah-langkah penyusunan handout? Ya, yang pertama, melakukan analisis kurikulum. Ya. Kemudian menentukan judul handout disesuaikan dengan kompetensi dasar dan materi pokok yang akan dipelajari. Jadi tidak setiap materi bisa dijadikan handout. Menulis handout dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Ya, kalau di LKS mungkin ada materi-materi yang disajikan panjang lebar. Kadang-kadang tidak dipelajari sama anak-anak. Anak-anak kadang para siswa itu mereka mengerjakan soal baru carinya di materi. Nah, lebih seperti itu. Ini menyebabkan belajar tidak runtut. Tetapi kalau handout kita mengusahakan supaya ini belajarnya runtut, ya. Jadi kita buat skemanya sedemikian hingga. Dan materinya itu kalau bisa singkat padat jelas ya, dan bisa diperkaya dari jurnal, dari majalah ya. Nanti kita pelajari. Kemudian menulis handout dengan kalimat yang singkat padat jelas. Kemudian mengevaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang. Ya, ini sama dengan membuat apapun memang harus dievaluasi untuk menemukan kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan. Bahkan jika kita memungkinkan bisa masih ditambah dari berbagai referensi. Ya, misalnya kita menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi handout. Misalnya dari beberapa buku. Kalau sekarang kan mungkin Bapak Ibu guru juga punya referensi satu mata pelajaran atau misalnya tematik. Tematik itu juga ada berbagai versi tergantung penerbit. Nah, itu bisa kita pakai ya. Kita pakai secara umum. Atau dari buku bahan ajar yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.
itu bisa kita pakai. Ini bebas ya Bapak Ibu, kalau kita mengajar tentunya kita juga mengambil dari beberapa materi untuk memperkaya. Juga misalnya contoh-contoh yang lebih relevan, lebih kontekstual, itu bisa. Ya. Jadi menggunakan buku lain, dari internet, majalah, atau jurnal hasil penelitian yang sekarang sangat banyak dan bisa diakses secara bebas. Oke, pertimbangan membuat handout yang pertama, substansi materi memiliki relevansi yang dekat dengan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dikuasai peserta didik. Kemudian materi diberikan penjelasan secara lengkap tentang definisi, klasifikasi, prosedur, perbandingan, rangkuman, dan sebagainya. Nah, kemudian padat pengetahuan. Yang keempat, kebenaran materi dapat dipertanggungjawabkan. Ya, maka harus ada daftar referensi dari mana. Kemudian kalimat yang disajikan singkat dan jelas. Dapat diambil dari buku atau internet. Nah, menurut Aziz, persyaratan handout itu ada 3. Handout memuat kerangka materi yang mungkin berisikan pernyataan, definisi, konsep, rumus, dan sejenisnya. Nah, ini disesuaikan dengan materi, dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian disajikan dalam bentuk pernyataan boleh, daftar, atau diagram. Ya. Kemudian penyajian informasi hendaknya ringkas, padat, dan mudah dipahami siswa. Artinya memang harus Bapak Ibu atau guru-guru yang membuat supaya sesuai dengan bahasa mereka. Unsur handout ya itu ada 4. Yang pertama, standar kompetensi, yaitu tujuan yang dicapai siswa setelah diberi satu pokok bahasan yang berfungsi untuk memberikan pandangan umum tentang hal-hal yang dikuasai siswa. Nah, ini umum ya. Kemudian kompetensi dasar, kemudian ringkasan materi pelajaran, dan juga soal-soal. Nah, materi pelajaran itu bisa kita mix ya. Jadi materi, kemudian pengayaan, materi pengayaan lagi, baru terakhir soal evaluasi. Juga boleh dilengkapi dengan refleksi. Nah, soal-soal itu setelah dikerjakan, pastinya harus dibahas. Nah, ini catatan juga untuk para guru, hendaknya Anda setelah membuat RPP itu langsung menentukan evaluasinya. Sehingga ada titik tekan yang kita ajarkan yang nantinya akan keluar dalam evaluasi. Dan tentunya apa yang kita evaluasikan itu sebisa mungkin dilatihkan ke anak-anak. Jadi anak-anak udah biasa tentang pengetahuan tersebut dan nanti bisa mengembangkan. Akan menjadi pengkhianatan bagi para siswa kita seandainya apa yang kita ajarkan berbeda dengan apa yang kita keluarkan di evaluasi kita. Ya, anak-anak juga dari awal sudah harus tahu evaluasi kita itu jalannya seperti apa. Apa penilaian keaktifan mereka juga masuk penilaian, apakah harus ada ulangan harian atau apa. Utamanya sekarang sudah merdeka belajar ya. Kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita. Dan juga referensi harus karena dia sifatnya harus bisa dipertanggungjawabkan, maka referensi harus ada. Nah, kemudian ini kelebihan serta kekurangannya. Ya, antara lain kelebihannya itu dapat merangsang ingin tahu siswa. Ya, kalau itu diberikan sebelum pelajaran, misalnya besok ini akan ada mata pelajaran kita, berarti 2 hari sebelumnya sudah diberikan pada siswa kita supaya untuk dipelajari. Nah, itu bisa merangsang keingintahuan. Kemudian meningkatkan kreativitas belajar. Ya, belajar mengajar karena memang diambil dari beberapa referensi. Kemudian dapat memelihara konsistensi untuk penyampaian materi pelajaran. Nah, ini bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dapat memperkenalkan informasi dan teknologi baru. Nah, ini juga sebagai rambu-rambu untuk guru atau dosen atau pengajar supaya kita tidak terlalu istilahnya geladrah gitu ya. Kadang-kadang kita terbuai dengan situasi kelas sehingga terkadang lepas dari garis pengajaran yang sudah kita buat dalam RPP ya karena kita terlalu terlena. Oke, ke
Kesulitannya, kekurangannya, umumnya keberhasilan hanya di tingkat kognitif, ini pasti ya, karena tidak bisa di sini dinilai tentang afektif siswa, ya psikomotoriknya tidak bisa dinilai karena hanya soal pengetahuan saja. Ini masuk akal juga ya. Nah, contoh pengembangan handout nanti ada di blog saya. Kemudian itu saja untuk pengembangan handout ini. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.